Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Dian Sudiana. Di sini kita akan membahas materi tentang konfigurasi mail server pada Debian 10. Nah, di mana di sini kita melanjutkan dari materi DNS yang sudah dibuat. Nah, di sini kita akan membahas modul yang judulnya yang ini, konfigurasi mail server pada Debian 10. Nah, di mana pada konfigurasi mail server ini kita menggunakan aplikasinya yaitu Dovecot, ya, kemudian ada Postfix, kemudian ada Roundcab. Nah, jadi nanti di mana kita dapat berkirim email menggunakan web, ya, di browser. Nah, langsung saja kita langsung ke persiapan untuk membuat mail servernya. Pertama, mari kita buka dulu VMware-nya. Nah, ini sudah terbuka VMware-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang dnstkj.com, ya. Yang sebelumnya, di video sebelumnya sudah kita bikin. Nah, ini kita jalankan dulu yang dnstkj.com. Kalau yang belum punya file ini, silakan kalian clone dulu dari dns-10, kemudian ubah menjadi dnstkj.com. Nah, pertama-tama kita baca dulu modulnya. Pastikan Debian 10 sudah terkonfigurasi IP address serta sudah bisa terkoneksi antara PC dengan server. Nah, kita login dulu di Debian-nya, gunakan root, kemudian admin. Nah, kemudian kita ping ke PC 192.168.1.2. Nah, ini sudah reply, berarti ini sudah aman. Kemudian selanjutnya kita masukkan, kita lihat dulu modulnya supaya sama, ya. Nah, langkah kedua, silakan pastikan Debian 10 DPD 123 sudah ditambahkan, kemudian cek pada source cache list. Nah, pertama kita masukkan dulu DPD 2. Untuk DPD 1 ini sudah otomatis masuk, ya. Kita masuk ke browse, kemudian pilih DPD 2. Nah, kemudian klik OK. Kemudian di sini tuliskan apt cd-rom add, enter. Nah, ini kalau ada tulisan seperti ini belum dikonekkan, ya. Kita konekkan dulu, kemudian enter. Nah, kita ulangi supaya ada tulisan repeat. Nah, di sini sudah ada tulisan repeat. Nah, selanjutnya kita masukkan DPD 3, setting, browse, kemudian DPD 3, kemudian OK, kemudian yes, jangan lupa kita konekkan, kemudian enter. Kemudian tuliskan lagi apt cd-rom add, kemudian enter. Nah, ini sudah ada tulisan repeat. Nah, di sini kalau sudah memasukkan DPD 123, kita ceknya di source list. Caranya nano spasi /etc /apt /source cache list, enter. Dapat dilihat bahwa di sini sudah ada 3 DPD. Yang pertama DPD 3, 2, sama 1. Berarti ini sudah berhasil. Kita keluar. Ini kita hilangkan. Nah, seperti ini. Nah, berarti langkah nomor 2 di persiapan itu sudah berhasil kita jalankan. Nah, di sini pastikan Debian langsung ke langkah nomor 3, yaitu pastikan Debian 10 sudah terinstall DNS server, cek modul sebelumnya, dan tambahkan subdomain mail.tkj.com. Nah, di video sebelumnya kita sudah merubah yang call10.com menjadi mail, ya, yang awalnya di sini mail kita ubah menjadi mail. Nah, ini supaya kita sama dengan modulnya. Nah, sekarang kita cek dulu apakah sudah ada DNS-nya. Nah, kita cek seperti ini, ns lookup.
192.168.1.1. Nah, ini sudah bikin ya, kita di video sebelumnya kita sudah bikin DNS di sini yang akan kita gunakan yang ini, yang mail.tkj.com. Jadi supaya sama dengan modul. Nah, di sini kalau ada yang belum ya, kalau ada yang belum silahkan bikin dulu. Nah, kalau sudah seperti yang barusan di NS lookup, itu berarti tidak usah melaksanakan perintah nomor 3 ini. Oke, kalau yang belum silahkan kerjakan dulu hingga ada seperti ini. Nah, kemudian yang akan kita gunakan adalah mail.tkj.com. Nah, ini NS lookup dulu yang mailnya, mail.tkj.com. Nah, ini sudah tidak ada error, jadi yang mail.tkj.com bisa kita gunakan. Nah, untuk konfigurasinya kalau ada yang belum yaitu tkj4 ya, itu dikonfigurasi, tkjref dikonfigurasi, kemudian sama ini. Nah, yang ini kita belum ya, jadi kita langsung saja ke sini konfigurasi yang ini. Tapi supaya tidak bingung, nah kita ikuti saja modulnya ya, pastikan Debian 10 sudah terinstall DNS server, cek modul sebelumnya dan tambahkan subdomain mail.tkj.com. Nah, yang pertama kita masuk ke nano etc bin tkj4 ya. Nah, kita cek saja sesuai modul. Kita masuk dulu ke cd/etc/bin kemudian enter, kemudian ls. Nah, di sini ls ya. Nah, di sini kita yang diedit itu yaitu yang tkj4 ya, kita tuliskan saja nano spasi tkj4. Nah, jadi pastikan sudah ada mail seperti ini. Nah, di sini sudah dibuat. Kalau sudah ya kita keluar saja. Nah, kemudian ini sudah, berarti kita masuk ke tkjref. Ini kita ubah saja ref. Nah, ini pastikan sudah ada mail tkj.com. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti yang ini juga sudah. Nah, kemudian yang selanjutnya pastikan Debian 10 sudah terinstall Apache 2 dan langsung atur file 00default.conf. Nah, yang ini sepertinya belum. Silahkan kalian install dulu Apache 2. Nah, cara installnya, ini keluar dulu. apt install Apache 2. Salah ya. Apache 2, kemudian enter. Dan ini pilih Y. Nah, di sini meminta DPD1, silahkan konekkan dengan DPD1. Setting, kemudian browse, kemudian DPD1, kemudian oke. Nah, ini yes, kemudian connect. Nah, kemudian silahkan kalian tekan enter ya. Ini salah, tekan enter. Nah, ini proses penginstalan Apache 2. Oke, kita cek ya, cek lagi apt install Apache 2. Nah, di sini sudah ada 0000. Kalau sudah ada 00 seperti ini ditandakan sudah berhasil. Nah, selanjutnya kalau sudah diinstal berarti kita sudah sampai sini, sudah terinstall Apache 2. Kita langsung atur file 00default.conf. Caranya tuliskan seperti ini, nano etc apache 2 situs available 00default. Kemudian konfigurasi seperti yang di bawah ini. Kita masukkan di sini, kita tuliskan dulu nano etc ya apache 2 situs available 00default.conf. Enter. Nah, kalau di sini tidak ada isinya berarti penulisannya salah ya. Nah, kebetulan ini sudah benar. Nah, kita yang dikonfigurasi itu pada bagian server name. Nah, di sini ada server name. Nah, yang ini kita hilangkan pagarnya sesuai dengan modul. Ya, kita lihat modulnya seperti apa. Nah, ini
Jadi tuliskan seperti ini. Ya, jadi kalau ada yang di sini berbeda silahkan ubah. Nah, kita masuk ke sini. Nah, server name kita ubah menjadi mail atau mail.tkj.com, mail.tkj.com. Nah, kemudian yang bawahnya kita ubah juga yang localhostnya, berarti mail.tkj.com. Yang webmasternya kita kasih nama saja tkj. Kemudian untuk lokasinya ada di varlib ya, sesuai dengan modul varlib. Kemudian roundcab penulisannya jangan sampai salah, round cube ya penulisan. Nah, kalau sudah silakan simpan ctrlo, enter. Pastikan tidak ada yang salah ya. Kalau sudah seperti ini berarti langkah nomor 4 itu sudah berhasil ya, ini sudah. Kemudian selanjutnya kita membuat database. Nah, ini langkahnya. Sudah terinstall database. Nah, cara installnya yaitu seperti ini, apt install MariaDB server. Kita masuk lagi ke server, silakan tuliskan apt install MariaDB strip server, kemudian enter. Dan ini pilih Y. Nah, tunggu hingga proses instalasi jalan sampai selesai. Nah, ini sudah 99%. Nah, kalau sudah silakan cek kembali ya, atau ulangi perintahnya untuk pengecekan. Nah, kalau sudah 00 itu berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya silakan kalian masuk ke MySQL min urut min p ya, seperti yang di modul. Nah, ini silakan kalian masuk ke sini. Nah, tuliskan saja seperti ini. Nah, silakan tuliskan MySQL min urut min p, kemudian enter. Nah, di sini silahkan enter lagi. Nah, ini sudah masuk di MariaDB ya. Nah, setelah masuk ke MariaDB, silakan masuk ke MySQL. Langkahnya ya tinggal tuliskan use MySQL. Use MySQL titik koma. Nah, jangan lupa kalau di MariaDB itu di akhirnya harus menggunakan titik koma. Use MySQL titik koma. Enter. Nah, di sini sudah berubah ya, yang MySQL yang di dalam kurungnya itu sudah berubah menjadi MySQL. Selanjutnya kita membuat database. Nah, dilihat di modul rangkanya seperti ini. Kita membuat databasenya, namanya adalah roundcab. Nah, di akhirnya harus ada titik koma. Tuliskan seperti ini, create database roundcab. Nah, ini ya, create database roundcab. Jangan sampai salah namanya ya, roundcab-nya jangan sampai salah. Kemudian kalau sudah jangan lupa titik koma, tekan enter. Nah, ini sudah terbuat. Kemudian selanjutnya kita tuliskan update ya, seperti ini. Nah, get user set plugin sama dengan, nah yang ini yang seperti kutip ini bukan kutip ya, tapi petik. Nah, seperti ini, tapi petiknya 2, jadi jangan sampai salah di sini. Ini adalah bukan kutip tapi petik. Nah, petik tuh yang ini, jadi jangan sampai salah ya, kalau salah biasanya error. Nah, kita masukkan. Nah, jadi ini ya, kita tuliskan seperti ini. Nah, ini jangan kutip ya, jangan seperti ini, tapi harus seperti ini. Nah, petik 1, petik 2, kemudian spasi.
Nah, jadi seperti ini ya, bukan kutip, tapi petiknya 2. Nah, kalau sudah, silakan tekan enter. Nah, ini jangan lupa titik koma. Ini sudah terbuat. Selanjutnya kita tuliskan plus ya, privileges seperti ini, silakan tuliskan saja. Kemudian jangan lupa titik koma, kemudian enter. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian silakan exit. Nah, ini sudah kembali lagi ke Debian. Nah, selanjutnya kita lihat modulnya lagi. Selanjutnya kita akan mengatur host pada Debian. Nah, di sini di mana hostnya itu harus diubah seperti ini. Ya, yang ini IP kita yang kita gunakan, kemudian ini subdomainnya. Nah, ini tuliskan Debian saja. Nah, cara masuknya masuk ke nano spasi /etc kemudian /host. Berarti S-nya tidak ke bawah. S-nya harus ke bawah. Nano spasi etc hostess ya. Enter. Nah, di sini silahkan kalian ubah IP yang ini menjadi IP kalian 192.168.1.1, kemudian tab ini tuliskan mail.tkj.com ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah, silakan kalian simpan pengaturan ini. Caranya tekan CTRL-O, enter, CTRL-X. Nah, itulah cara konfigurasi awalnya. Jadi di tahapan persiapan untuk menginstal mail server. Nah, jadi kita sudah sampai modul persiapan di nomor 6. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap instalasi mail server yang B ya. Jadi syaratnya kalian harus bisa dulu sampai sini. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjut ke video yang tahap instalasi di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.